Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi di video ini, video tutorial menggunakan Microsoft Word yang secara khusus ini saya siapkan untuk teman-teman yang akan membuat karya tulis ilmiah. Ya, dan ini juga bisa disesuaikan kalau ingin membuat dokumen yang lainnya. Baik, untuk video kali ini masih lanjutan ya dari video sebelumnya. Sebelumnya kita bahas mengenai header dan footer, maka kali ini kita akan bahas yang namanya section. Oke ya, section ini menjadi satu rangkaian nantinya untuk kepentingan membuat page number atau nomor halaman. Oke ya, jadi ini masih kita bicara konsep dulu karena nanti untuk pembuatan page number itu ada yang membutuhkan pengaturan section, walaupun tidak semua ya, nanti akan kelihatan lebih detail pada saat kita sudah masuk ke video mengenai page number. Oke, jadi di sini membahas mengenai section yang nantinya atau ada kemungkinan digunakan dalam membuat page number ya. Tentunya nanti tergantung dari dokumen yang kalian siapkan. Oke, baik, kita akan bahas ke section dulu. Nanti lebih detail mengenai page number ada video tersendiri. Baik, akan saya mulai dulu dengan membuat sebuah teks ya pada header footer. Jadi ini masih sambungannya dari header footer, mengingat kemarin ya tadi ya maksudnya video sebelumnya gitu ya, mengenai header footer. Kita ingat perilakunya adalah semua objek yang kita ketik, langsung aja di sini saya ketik pada header footer ya, di sini teks pada header. Oke, saya tulis seperti ini, kemudian ini saya copy, saya paste ke sini, teks pada footer. Oke, ini saya perbesar dulu. Oke, udah ada apa? 18. Nah, perilakunya dia akan muncul berulang dan sama. Oke ya, muncul berulang dan sama. Nah, ini saya ada berapa? 5 halaman ya, semuanya sama. Headernya tulisan seperti ini, footernya juga, halaman pertama, halaman kedua juga sama, halaman ketiga juga sama, dan seterusnya. Dan kalau tadi kita lihat, kita double klik lagi ke bagian header atau footernya, keterangannya hanya header dan footer ya, ada tulisannya header dan footer, tidak ada keterangan apa-apa lagi yang lain. Oke ya, dan sebenarnya ini yang menyebabkan kenapa kok seluruh atau objek karena kemarin ya di video sebelumnya sudah kita coba juga membuat garis ya, nah, akan muncul berulang juga seperti itu. Nah, ini muncul juga. Oke ya, nah sebenarnya penyebabnya kenapa ya, karena sebenarnya yang menyebabkan objek-objek pada header maupun footer itu muncul berulang dan sama itu karena mereka berada pada satu section yang sama. Oke, di sini sekali lagi memang tidak ada keterangannya, tapi disinilah menunjukkan karena tidak ada keterangan section sekian, section berapa, artinya seluruh dokumen ini berada pada satu section, sehingga seluruh teks atau objek yang ada pada header maupun footer itu muncul sama, berulang gitu ya. Nah, maka di sini kita akan coba bagaimana kalau kita ingin memecah section. Jadi satu dokumen, satu file akan kita pecah-pecah menjadi beberapa section. Salah satu tujuannya adalah untuk ini tadi, untuk membedakan atau supaya header atau footernya bisa berbeda nantinya. Oke ya, di video tentang header footer sudah saya tegaskan secara umum atau secara default teks atau objek yang ada pada header maupun footer akan muncul berulang dan sama secara umum atau secara default ya. Saya tegaskan seperti itu karena dengan memecah section bisa menjadi berbeda, tidak lagi sama. Oke ya, baik, itu yang menjadi latar belakangnya memecah section supaya kita bisa membedakan objek yang ada pada header maupun footer. Baik, kita akan harus tahu dulu cara memecah section bagaimana ya. Tadi hanya sekedar saya tunjukkan bahwa di sini tidak ada keterangan section berapa, maka dia artinya berada pada satu section yang sama. Oke ya, nah sekarang cara memecah section itu adalah saya tutup dulu. Nah, saya kembali ke sini ke isi dokumen. Di sini kita bisa melalui menu layout, kemudian ada ini menu break di sini ya, break. Kemudian saya klik. Nah, di sini ada section break.
Nah, pilih yang next page, sehingga nanti otomatis dia akan loncat ke halaman baru ya. Jadi bukan sekedar page break ya, bukan sekedar page break. Atau page break ini yang biasa saya pakai Ctrl Enter, itu page break. Memang dia langsung loncat ke halaman baru tapi masih dalam section yang sama. Kalau yang section break, maka nanti selain dia langsung loncat ke halaman baru, tetapi selain itu dia juga akan langsung memecah section, atau sectionnya akan langsung berubah ya, ganti section gitu, atau ya memecah section tadi itu ya. Oke, baik, di sini saya beri tulisan dulu misalnya. Oh ya, ya kalau saya munculkan tanda ininya kelihatan di sini, ini page break ya, ini page break bukan section break ya. Tadi saya hanya Ctrl Enter dan seterusnya tuh ya, dia page break bukan section break. Oke, di sini saya akan tulis untuk penanda saja teks pada halaman 1. Saya perbesar aja. Oke. Kemudian di sini saya akan tulis teks pada halaman 2. Salah. Terus di sini teks pada halaman 3, ini untuk penanda saja. 4 dan 5. Oke. Baik, sekarang di sini maka ini bisa saya hapus benar, karena nanti sama aja efeknya section break itu juga akan page break juga ya, tapi page break plus sectionnya berubah gitu ya. Tapi oke, kita nggak akan bahas terlalu jauh. Intinya kita akan lakukan section break. Oke, ini akan saya hapus dulu. Nah gitu ya, kemudian saya enter dulu. Nah lalu tadi ke layout, menu layout, kemudian break, kemudian section break ya. Jadi prinsipnya adalah dia akan langsung memecah section di mana atau dari posisi kursor kita yang terakhir berada. Nah ini kursor saya ada di sini. Saya ke break, kemudian section break yang next page, klik. Nah oke ya, ini saya naikkan. Nah maka kalau kita kembali ke atas tadi, nah ini kelihatan section break ya, section break bukan lagi page break. Saya enter dulu. Nah ya, section break gitu ya. Dan di sini kalau saya artinya begini, jadi ini teks yang terakhir ya kan, teks yang terakhir, maka artinya ini halaman ini ada pada section 1 halaman ini gitu ya, karena setelah ini dia di section break. Nah sehingga pada saat dia masuk ke halaman yang kedua ini, dia sudah berbeda sectionnya. Oke ya, baik, cara membuktinya bagaimana? Saya double klik ke footernya. Nah sekarang muncul tulisan footer section 1, yang di atas header section 1. Oke ya, yang di sini header section 2, ini header section 2, dan seterusnya, karena tadi kan section breaknya hanya ada di sini ya. Artinya ini ya, dokumen saya sekarang ini terbagi menjadi 2 section. Section pertama ini section 1, dan sisanya, nah mulai dari sini sampai ke bawah semuanya adalah section 2, section 2, section 2 ya, dan seterusnya section 2, section 2 ya. Itu cara untuk memecah section. Oke, nah sebaliknya kalau mau menggabungkan section sekalian ya, mumpung masih nyambung, kalau mau menggabungkan section maka ini saya buat di sini lagi ya, saya buat lagi di sini. Oh, saya pakai yang halaman 3 saja. Nah, saya ke sini, saya enter dulu. Nah, di sini saya akan lakukan section break lagi ya. Saya akan lakukan section break lagi. Layout, kemudian break, kemudian section break yang next page. Oke ya, sama ini mungkin saya enter aja. Nah, oke, ini menjadi section 2. Nah, ini menjadi section 3 sekarang. Jadi section 3. Nah, ini oke, ini saya double klik. Nah, ini ya, jadi section 3. Oke, jadi di awal dia section 1. Yang section 1 hanya di sini saja, karena pada halaman pertama sudah kita section break section 1. Jadi masuk ke halaman 2 dia sudah menjadi section 2. Halaman 2, kemudian halaman 3 itu section 2. Nah, ini halaman 2 dan halaman 2 dan halaman 3 dia section 2. Oke ya, ini. Nah, di halaman 3 saya lakukan section break, berarti masuk ke halaman 4
dia section ketiga atau section yang baru. Nah gitu ya. Oke, itu sampai halaman 5 section 3. Jadi satu dokumen itu terbagi, di dokumen saya ini terbagi jadi 3 section. Oke ya. Nah tadi cara menggabungkan, nah kalau saya pribadi cara menggabungkannya adalah tinggal ini saya hapus saja tanda section break di sini. Oke, jadi tadi di section ketiga, jadi idenya sekarang section ketiga ini akan saya gabung dengan section kedua, menggabungkan section 2 dan 3. Oke ya, jadi saya akan ke sini. Nah, tempat dimana muncul atau berada ini tanda section breaknya ya, maka memang di sini kalau saya munculkan dulu ini tanda paragrafnya atau tanda simbol-simbolnya ini. Kalau gini kan nggak kelihatan nih, nggak kelihatan gitu ya. Makanya saya munculkan. Nah, udah ini tinggal saya hapus biasa ini section breaknya. Maka ini saya delete. Ini saya delete. Nah, udah kalau ini saya munculkan lagi header footernya pasti. Nah, section 2, section 2. Section 2, section 1 dia menjadi 2 section sekarang seperti yang awal tadi. Nah ini 2 section ya, jadi itu caranya. Jadi salah satu juga kegunaan kalau kita memunculkan simbol-simbol yang semacam ini, simbol enter, tab, page break, section break gitu ya. Jadi kita tahu, oh ya posisi section break ada di sini, maka ini kalau ingin saya gabung ini tinggal dihapus gitu ya. Atau kadang-kadang juga kalau kita sedang melihat ada dokumen yang mungkin agak berantakan, mau kita perbaiki juga kadang-kadang bisa dengan memunculkan ini. Oh ya, di sini ada page breaknya, harusnya nggak perlu. Oh ya, di sini ada section break, harusnya nggak perlu, dihapus saja dan sebagainya. Oh ini ada penggunaan spasi yang nggak diperlukan, harusnya pakai tab aja. Nah itu bisa ya dengan kelihatan, jadi muncul, jadi kelihatan dengan memunculkan atau mengaktifkan icon ini. Oke ya, jadi itu tadi yang pertama bagaimana cara melakukan section break, atau yang kedua bagaimana cara untuk menggabungkan kembali, atau bagaimana cara memecah section ya, memecah section menggunakan section break atau menggabungkan section dengan menghapus section break. Oke, nah sekarang kita akan lihat apa pengaruhnya. Oke ya, jadi sudah saya sampaikan di awal, salah satu tujuannya section break ini adalah supaya kita bisa membedakan header dan footer. Apakah benar dan apakah memang bisa seperti itu, kita akan coba. Oke ya, baik, di sini section 1, mungkin ini saya buat 3 section ya, jadi supaya nanti ada pembandingnya. Maka ini saya section break lagi, halaman 2, halaman 3. Nah di sini saya akan section break lagi di sini, layout break, kemudian section break. Oke, jadi sekarang kembali saya punya 3 buah section. Oke, section 2, ini section 3. Section 2, section 3. Oke. Sekarang kita kembali ke halaman pertama sendiri. Oke ya, ini saya tulisin. Nah, teks pada header dalam kurung section 1. Oke ya, pada footer oke lah saya ubah juga dah. Nah, itu sudah kelihatan apa yang terjadi ternyata. Section 1. Nah, oke, ternyata di sini walaupun section 1, section 2, kemudian juga ada section 3. Nah, ternyata kok teksnya masih sama. Ya kan, saya ubah di section 1, section 2 dan section 3 kok ikut berubah padahal sudah beda section. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah ini, pada saat saya menuju ke section 2, section 1, nah ini section 2. Nah ini ya, di section 2 di dalam menu header dan footer ada satu lagi, yaitu ini, ada link to previous. Oke ya, nah inilah yang menyebabkan teksnya masih sama, dan di sini juga ada tulisan nih, same as previous. Oke ya, maka di sini harus kita off-kan dulu ini link to previous-nya. Dan sebagai catatan, link to previous ini bisa aktif. Nah ini ya, bisa aktif kalau kita berada bukan pada section 1. Nah ini kelihatan, saya klik di section 1 dia off, baik pada header maupun footer dia off ya, karena kan dari arti katanya link to previous masih nyambung dengan yang sebelumnya.
dia section 1 ya, nggak ada sebelumnya gitu ya, dia section yang paling awal soalnya, maka dia akan aktif pada saat kita berada pada section yang kedua. Demikian pula pada saat kita belum melakukan section break, jadi dokumen kita masih ada satu section saja, link to previous tidak akan aktif gitu ya. Oke, maka di sini sekarang saya ada di header section 2, ini saya matikan, link to previous saya matikan, saya off kan. Nah oke ya, sudah tidak ada lagi tulisan CMS previous. Kemudian yang di bagian footer juga, nah jadi header dan footer sendiri-sendiri dia. Nah ini ya, saya klik di bagian footernya, link to previousnya masih on, maka ini saya off kan. Nah seperti itu, baru di sini bisa saya ganti dengan bebas. Section 1 saya ganti section 2, yang di sini juga saya ganti section 2. Oke ya, kalau kita lihat di section 1, nah masih aman. Section 1 ya, section 2 baru dia berubah nih. Section 1 dia section 2. Section 2 semua section 2, nah ini berubah semua section 2 gitu ya, termasuk yang section 2, nah termasuk yang section 3 gitu ya, karena section 3 nya kalau saya klik ini ya, ini section 3, saya klik di sini, nah link to previousnya masih on, jadi dia masih nyambung dengan section yang kedua. Sama kalau ini ingin kita bedakan lagi, maka ini harus kita off kan dulu link to previousnya. Link to previous saya off kan, kemudian yang di footer juga sendiri-sendiri, ingat, jadi link to previous ini perilakunya sendiri-sendiri, header sendiri, footer sendiri. Oke, link to previous. Nah, baru kemudian di sini bisa saya ganti, ini section 3 dan ini section 3. Seperti itu konsep dari section. Oke, kita kembali ke atas. Section 1 ya, section 1 ya, dia section 1 masih aman. Di footer juga sama, section 1. Masuk ke section 2. Tulisan berubah section 2 sudah kita edit tadi. Section 2 footer, section 2 masih sama, section 2. Nah halaman 4 masuk ke section 3 sudah kita ubah juga gitu ya. Section 3 bagian footer juga section 3 sampai dengan halaman 5 pada contoh dokumen ini. Oke, jadi itu yang namanya section. Maka dari sini mungkin teman-teman juga sudah mulai membayangkan penerapannya pada page number. Oke ya, ini kita berbicara teori dulu ya, belum praktek, tapi secara teori dengan menggunakan konsep section dan header footer seperti ini, maka kalau teman-teman punya dokumen karya ilmiah yang tidak terpecah-pecah, jadi satu file itu isinya semua, mulai dari halaman yang awal ada judul, halaman daftar isi, abstrak dan sebagainya, nyambung ya dalam satu file, nyambung ke isi bab 1, 2, 3, 4, 5, kemudian nyambung lagi ke daftar pustaka dan lampiran. Jadi satu file isi semuanya, all in one. Maka bisa kita bayangkan di situ pasti ada perbedaan page number, ya kan? Bagian yang awal itu nanti halaman menggunakan angka Romawi. Nah, yang bagian awal-awal ya, halaman angka Romawi, kemudian isi bab 1 sampai dengan 5 itu halaman angka biasa, kemudian daftar pustaka biasa nggak ada halamannya ya, artinya ada perbedaan perlakuan pada page number itu nantinya. Nah, maka jelas nanti di situ harus dilakukan section break yang halaman menggunakan daftar isi dan kawan-kawan ya, halaman menggunakan angka Romawi itu menggunakan section sendiri, kemudian halaman bab 1, 2, 3, 4, 5 halaman angka biasa itu section tersendiri, kemudian yang daftar pustaka lampiran tidak ada halamannya biasanya itu juga section tersendiri. Intinya kalau ingin memperlakukan page number header footer ya, memperlakukan header footer berbeda-beda, maka kuncinya adalah kita harus memecah section, dan memecah section yang harus diikuti dengan ini, memperhatikan link to previousnya harus kita off kan juga ya, harus kita off kan juga untuk membuat supaya tidak lagi sama antar section tulisan pada header maupun footer ya, terutama nanti pada bagian page number. Oke ya, baik,
Jadi kurang lebih itu konsepnya mengenai section break ya. Jadi ini sambungan dari video sebelumnya, yaitu yang mengenai header footer. Ya, karena tadi kaitannya dengan header dan footer di sini posisinya juga, karena juga kaitannya nanti dengan page number gitu ya. Jadi memecah section salah satu tujuannya adalah untuk membuat supaya tulisan atau objek pada header maupun footer itu bisa berbeda-beda. Ya, yang tadi sekali lagi tujuannya untuk pembuatan page number. Ada yang pakai angka Romawi, ada yang pakai angka biasa, ada yang nggak pakai halaman. Dengan catatan kalau all in one, satu file isi semuanya. Gitu ya. Dan section break juga diikuti dengan ini, mematikan atau menonaktifkan link to previous. Gitu ya. Jadi untuk membuat supaya tidak nyambung. Kalau masih on, tadi sudah kita lihat ya, kalau ini masih on, maka kita ubah-ubah masih nyambung ya kan, masih nyambung terus ya, link to previous masih nyambung dengan section sebelumnya. Oke ya, baik, jadi ini sekali lagi konsepnya section break. Setelah ini nanti video berikutnya kita akan bahas mengenai page number, dan nanti page number itu sendiri nanti akan terbagi menjadi beberapa bagian. Page number yang secara umum, kemudian page number yang akan melibatkan section break ini. Oke ya, baik, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.